Inspirasi dan Universitas Muhammad. Saya hormati kawan-kawan perangkat Desa Jembayan, Pak Sekdes, Kepala Dusun. Alhamdulillah dapat bertemu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ridho yang malam pada hari ini. Kita senian drama, teater, dan juga bisa menggunakan alat tradisional, tapi nyanyinya saya tidak bisa. Mudah-mudahan dengan adanya nanti konsultasi publik ini, kita sebagai warga Desa Jembayan bisa memberikan sumbangsi saran serta pikiran kita terkait pengembangan kesenian yang ada di Desa Jembayan kita ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum. Bahasa Inggris. Sebelum saya bertanya, mungkin ada sedikit mengangkat dulu Bapak Ibu. Jadi setahun ini saya sudah memimpin dan menjalani sebuah proyek sosial yang bergerak di bidang pengembangan bahasa asing, Pak. Dan salah satu bentuk kegiatan saya itu adalah memberikan bahan ajar kepada istilahnya itu murid atau member yang bergabung dalam proyek tersebut. Pertanyaan saya adalah, di pasal 11 itu disebutkan di ayat 2 pengemasan bahan ajar. Boleh? Siap. Ayat 2 yang D, pengemasan bahan ajar. Saya tertarik ingin sekali memasukkan nilai-nilai sejarah atau memperkenalkan kesenian daerah dalam materi-materi pengembangan bahasa Inggris tersebut. Dan pertanyaan saya adalah, bagaimana Pak, mungkin bisa minta arahannya, bagaimana saya bisa mengemas materi kesenian atau sejarah daerah tersebut dengan cara yang semenarik mungkin tanpa membuat target audiens saya itu merasa ini belajar sejarah atau belajar kesenian yang bersama-sama. Itu saja Pak. Jadi saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ya Pak Ketua LPM? Saya baca pantun ya. Kami ke Bontang lewat jalan tol. Oh, mahasiswanya nggak nyambut mahasiswanya. Biasanya saya jadi mahasiswa dulu semangat. Kami ke Bontang lewat jalan tol. Mampir warung kenari terus ke Lotuan. Kami punya gendang sudah jebol. Kemana mencari untuk dapat bantuan? Itu dari dulu. Nah, pantun kedua. Menanak nasi, makan dengan tempe. Di atas bejana masih ada ikan rebus. Anak-anak kini banyak main HP. Bagaimana agar tertarik main gambus? Ini menyimpulkan apa yang disampaikan dalam bentuk pantun. Jadi baru saya tulis. Jadi begini Pak, saya jawab respon dari yang terakhir bertanya. Tadi nyambung apa yang disampaikan oleh Pak Ketua PPT. Jadi kalau kesenian itu sudah kita lestarikan, kita payungi dengan regulasi, dengan aturan, maka otomatis soal infrastruktur itu akan mengikuti Pak. Sarana prasarana akan mengikuti. Kenapa? Karena di dalam regulasi ini tercantum soal anggaran. Soal anggaran. Makanya sekarang saya kebetulan minggu lalu itu sudah konsultasi ke Kementerian Kebudayaan dan Kesenian, Pendidikan dan Kebudayaan. Saya mengatakan, kalau sekarang misalnya anggaran pendidikan itu bisa 20% dari APBD atau APBN, anggaran kesehatan bisa 10% dari APBD atau APBN, memungkinkan nggak kira-kira kalau 1% kah, 2% kah, atau seperti zakat 2,5%
untuk kesenian kebudayaan. Nah ini salah satu pola yang mau kita buat. Nah itu akan bisa kita patuhi, pemerintah juga akan mematuhi, dunia usaha akan mematuhi apabila ada regulasinya. Kalau tidak ada aturannya kan tidak bisa, Pak. Nah, sehingga ketika kesenian kita, kebudayaan kita itu kita lestarikan dan memang menarik, ya otomatis akan menjadi sebuah dagangan. Apa disampaikan oleh Ketua BPD tadi, akan menjadi bisnis, sehingga orang akan datang. Karena sekarang ini Pak, kalau kita berbicara soal pendapatan asli daerah, termasuk desa ya, ini kan potensi yang sangat luar biasa, itu potensi dari wisata sebenarnya. Nggak terasa. Mau bicara tambang, ya sekarang tambang besar, tapi apakah ada jaminan? Sementara tambang itu adalah masuk dalam kategori unrenewable resources, sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Minyak akan bisa habis, batu bara akan bisa habis, kayu. Tahun 70-an banjir kap, kayu luar biasa sampai Haji Rusli bisa membangun hotel mesra. Itu dari hasil kayu. Pak Yosutomo bisa membangun hotel senior, hasil kayu. Tapi sekarang di mana kayu? Sudah berkurang, menipis, habis. Nanti batu bara juga akan begitu, minyak akan begitu. Nah pertanyaannya, apakah Kutai Kartanegara dan Kalimantan Timur nantinya ketika pendapatan dari sektor sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui ini habis, kemana? Sehingga memang harapannya bagaimana investasi itu ke investasi-investasi yang memang bisa diperbarui, gitu. Termasuk sektor investasi di sektor SDM, pendidikan, investasi di sektor seni budaya. Nah, jadi begitu. Otomatis kalau soal sarana prasarana, soal jalan, ya kalau memang minatnya sudah besar dan memang menarik, jalannya rusak, ya otomatis akan dibaiki, Pak. Gitu. Regulasinya ada. Nah, begitu. Sehingga berbicara pendanaan, kalau ada regulasinya itu diatur tersendiri sebagai bagian tak terpisahkan dari aturan ini. Begitu ya, Pak, terkait dengan pendanaan jalan dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan Ketua LPM tadi, ya saya sepakat Pak, memang perlu kita mengembangkan kesenian-kesenian daerah, ya termasuk kesenian gambus Bapak, APSI. Makanya kenapa ini otomatis menjawab juga apa yang disampaikan oleh Ketua BPD. Makanya kenapa kita perlu ada perda sebagai turunan dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Nanti diatur filosofinya mengapa regulasi di pusat itu sudah ada, masih harus dibuat regulasi di level provinsi, bahkan sampai ke level kabupaten, bahkan sampai ke level desa. Karena masing-masing tingkatan itu ada local wisdomnya, ada kearifan lokal yang harus dinaungi. Kalau undang-undang itu berbicara 34 provinsi, jadi lebih banyak yang umum. Ketika masuk ke Provinsi Kalimantan Timur, maka ada aturan umum, namun umum khusus untuk Kalimantan Timur, sesuai kondisi spesifik karakteristik Kalimantan Timur. Artinya Perda Kalimantan Timur nanti juga akan dipergunakan oleh Bontang, oleh Samarinda, Balikpapan, Kutai Barat, Mahulu, Berau, Penajam Pasir Utara, Pasir, ya, Kutai Kartanegara, semuanya dipakai 10 kabupaten kota di Kalimantan Timur. Nah, itu akan diperjelas oleh peraturan gubernur. Jadi perdanya juga masih bersifat umum, nanti akan diperjelas lagi di Perpu. Nah, nantinya ya kita harapkan tadi dapat masukan dari Ketua LPM supaya ada poin yang mengatakan bersifat mandatori, sehingga nanti kabupaten kota bisa menciptakan perda yang sama di level masing-masing. Nah, itu nanti otomatis Pak, ya, meskipun memang itu sangat tergantung kepada apresiasi goodwill dari kepala daerah. Nah, begitu. Ya kita harapkan kalau memang kepala daerahnya nanti misalnya kok kelihatannya masih menganggap belum prioritas, ya kita harapkan ada inisiatif lagi dari anggota DPR. Jadi pola yang
kami lakukan di provinsi ini bisa dilanjutkan oleh kabupaten kota. Misalnya nanti ada reses anggota DPR Kabupaten Kutai Kartanegara, sampaikan, bisa nggak Bapak kalau pembidangan di Komisi 4 Pak, bisa nggak Bapak menginisiasi perda kesenian daerah seperti yang dilakukan oleh Pak Sarkowi di provinsi. Nah, sampaikan begitu, gitu. Sehingga perda kabupaten kota itu nanti akan merujuk kepada perda provinsi, tetapi muatan lokalnya akan lebih banyak ke Kutainya. Nah, nanti otomatis anggota DPR dari Kutai Kartanegara akan konsultasi publik lagi, apa yang lebih lokal lagi kita atur untuk Kutai Kartanegara. Nah, berikutnya bisa membuat aturan-aturan yang lebih bawah, gitu. Jadi seperti itu Pak. Jadi intinya sekarang kita memecahkan persoalan sektor pembangunan ini, kita coba memainkan dari sisi regulasinya dulu. Karena regulasi ini mengikat, termasuk juga keinginan saya, ini baru keinginan saya, supaya nanti di mana ada perusahaan beroperasi di wilayah tertentu, itu dia mengeposkan CSR-nya itu untuk pengembangan kesenian dan kebudayaan. Tapi kita atur, dan aturan ini punya sanksi. Nah, seperti itu. Jadi clear ya. Jadi seperti itulah harapan kita, daripada selama ini kita mengumpat-ngumpat, oh, apa ini perusahaan minta bantuan 10 juta dikasih 100.000. Nah, ya kan begitu tuh. Perusahaannya besar, bantu 17 Agustus 500.000. Gitu. Sementara perusahaannya besar, asetnya besar, beroperasi di sekitar lingkungan kita, mencemari lingkungan kita. Tetapi giliran membantu masyarakat 17 Agustus atau festival Kampung Tuha Jembayan bantu 500 gitu. Malah lebih besar bantuan anggota DPR, dia pribadi tapi bantunya 510.000. Naik dikit. Gitu. Nah, soal bantuan dari ketua LPM tadi ya, nanti saya lihat. Intinya saya mau bantu, tapi saya belum tahu besarannya. Nanti kita diskusi. Ya. Ya. Jadi saya punya niat baik untuk membantu, tapi kalau terlalu besar ya mungkin cari teman ya. Kan kayak itu. Yang penting prinsip saya itu waspada lah. Walau sedikit pasti ada. Ya. Walau sedikit pasti ada. Ini janji, tapi nominalnya lihat sikon. Tapi waspada. Walau sedikit pasti ada. Ya, berikutnya adik-adik mahasiswa ya. Memang kalau regulasinya itu sudah ada, akan menjadi muatan pengajaran itu akan lebih mudah. Jadi kalau kita berbicara segala sesuatu itu kalau landasan hukumnya ada kan enak kita bicara. Begitu. Bahwa bagaimana karena ini terkait dengan kesenian dan kebudayaan, otomatis kalian akan menemukan bagaimana pola-pola untuk lebih menarik. Begitu. Karena pembelajaran orang tua dengan anak-anak ini berbeda, dengan mahasiswa berbeda. Kalau ngajari orang tua, biar diceramai bagaimanapun, kalau beliau tuh punya prinsip sendiri nggak akan jalan. Iya. Orang yang suka gambus, suruh main elektron dangdut nggak mau. Iya. Tapi orang yang biasa dangdut, suruh main gambus, ini mau juga. Karena masing-masing sudah punya, orang dewasa itu sudah punya pakemnya masing-masing. Tapi kalau anak-anak itu bisa diarahkan, ya tergantung mampu dan kreatif di mengarahkannya. Kebetulan saya dosen di UNTAK, ya. Saya dosen di UNTAK di Fakultas Hukum. Jadi saya di UNTAK itu kalau juga diminta untuk dosen luar biasa di Unmul ya. Di UNTAK itu kalau saya mengajar. Ya, kalau saya mengajar waktu online, saya bilang, kalian kalau saya ngajar, video harus hidup. Kalau video tidak hidup, saya tidak anggap kalian hadir. Kedua, videonya hidup dan muka kalian kelihatan. Itu kebijakan berikutnya yang saya lakukan, karena pernah videonya harus hidup. Memang hidup, sampai selesai kuliah masih hidup. Ini kemana? Ini tinggal goreng nanya. Jadi gue liatin, aduh ini anak ini kemana ini mereka ini? Videonya masih hidup, orang yang diada. Gitu. Kita kuliah sudah selesai. Nah ini Pak, tapi kita tidak kalah ada dengan, karena kita pernah jadi mahasiswa.
Video hidup, wajah harus kelihatan. Nah kemudian kalau ujian, nilai terakhir sudah berapa nilai yang terbaik? Terbaik 1, 2, 3, saya kasih bonus. Jadi yang nilainya paling tinggi saya kasih uang 1,5 juta. Nilai yang kedua saya kasih 1 juta, nilai ketiga 500. Padahal itu gaji saya di Indonesia. Jadi saya tidak membawa gaji akhirnya selama sebulan untuk ngasih bonus. Gitu. Nah jadi seperti itu contoh. Jadi bagaimana kita mampu melakukan motivasi terhadap anak-anak kita. Gitu. Jadi saya kira kalau yang kuliah di FIP udah tahulah metode pengajaran bagaimana, ya. Yang kita harus melihat bagaimana karakter-karakter. Nah kalau orang tua kita harus lihat karakternya. Mengajar orang tua ini yang hobinya nari, jangan pakai dangdut. Nari ya, kesa. Gambus, kesa gambus. Hapsi. Bendang jebol kan, itu kesa kan. Jadi jadinya menarik, baru kita masuk, ya gitu. Begitu caranya. Gitu. Nah, jadi jangan melihat dipetakan dulu kira-kira ini apa. Kalau orang pembelajaran orang dewasa itu sudah punya prinsip. Tapi kalau adik-adik nanti mengajar jadi dosen, pahami, oh ini masih bisa diarahkan. Karena memang orang itu kan sesuai umur ya, sesuai umur. Gitu. Nah, silakan nanti dibikin yang menarik seperti apa. Termasuk bahasa Inggris ini kan harus kombinasi karena bagaimana orang bisa, anak-anak kita itu bisa tertarik belajar bahasa Inggris. Tentu ini perlu pola-pola yang kalian tahu lah. Ini kalian sebenarnya caranya kalian sudah tahu. Kalian ngetes saya aja kelihatannya. Udah tahu. Kalau mahasiswa di Fakultas Keguruan pasti tahu. Lagu ringkilan bahasa Inggris. Gitu. Misalnya untuk mengkombinasikan antara lagu daerah dalam bahasa Inggris. Lagu tinggilan pula Inggrisnya, versi Inggris. Ya. Lagu apa daerah? Buah bolong. Kita Inggriskan buah bolong. Iya. Apa bolong? Fruit bolong. Selama ini kan balonku ada 5. Ya, balonku ada 5. Inggris kan kita panggil Inggrisnya dulu. Nah, misalnya kayak gitu ya. Artinya memang perlu kreatif kalau kita menjadi guru, menjadi dosen harus kreatif bagaimana Etam bisa mengajari anak-anak itu dan Etam ukur bagaimana tingkat keberhasilannya. Orang kan selama ini jadi guru tuh, oh yang penting sudah menyampaikan ya selesai. Tapi ditahu kira-kira masuk nih. Jangan-jangan tamat telinga kiri keluar telinga kanan, telinga kanan keluar telinga kiri. Tidak ada yang masuk sama sekali. Gitu. Nah itu kan harus diukur. Makanya perlu ada ujian. Gitu. Jadi saya kalau ngajar di mahasiswa ada salah satu pertanyaan yang tetap, ya, pertanyaan yang tetap, yang orang pasti tahu pertanyaan saya itu. Jadi soal saya kalau ujian selalu ada di soal terakhir. Jadi saya bilang gini, selama kuliah Anda sudah masuk berapa kali? Jadi saya ini mengetes kejujuran orang. Jadi pertanyaan saya bilang di pertanyaan itu, ini adalah soal kejujuran dan menilai kepantasan. Selama kuliah Anda berapa kali masuk? Terus yang kedua, nilai berapa yang cocok untuk Anda? Jadi saya suruh nulis orang nilainya, tulis saja. Tapi ingat, saya pegang absen. Jadi kalau berapa kali masuk, kuliatin, wah berjenaka ini, coret. Tadinya nilai B jadi D. Gitu. Wow, kalau kadang-kadang nyawanya kalau sudah kadang-kadang bisa baik, bisa kejam. Dan memang begitu. Jadi kalau jadi guru dia yang berhasil diberikan reward, tapi yang jelek, yang malas, dia diberikan punishment, diberikan hukuman. Kan begitu. Kan gitu ya, apalagi dari Winci. Kita ini kan beribadah, ada yang mengharapkan masuk surga kan? Ya. Kenapa sholat? Kami nggak sanggup masuk neraka, begitu ya. Makanya kami ini beribadah, gitu. Tetapi ada juga kata-katanya sastrawan Islam, Rumi ya. Tapi saya ini tidak pantas
untuk masuk surga, tapi saya tidak sanggup untuk masuk neraka, gitu ya. Nah, gitu. Itu motif ya. Terus yang kedua tadi apa mahasiswa tadi? Tanya apa tadi? Sejarah potensi, Pak. Terkait perbaikan spot-spot. Spot-spot. Oh, UMKM otomatis. Jadi kalau regulasi ini ada, ini kita diatur nih. Mohon maaf ya, memang nggak lengkap ya. Itu diatur juga soal UMKM dengan sendirinya akan berkembang. Keterlibatan dunia usaha, Pak. Kemudian dunia usaha nanti kita akan masukkan di poinnya untuk apa keterlibatan dunia usaha untuk pengembangan kesenian kebudayaan. Tapi kita atur di regulasi. Nah, kalau diatur di regulasi itu akan lebih mudah. Tinggal bagaimana pengawasannya. Karena regulasi sebaik apapun, kalau di dalam implementasinya tidak dibarengi oleh sumber daya manusia yang bisa mengawal aturan itu juga sama saja. Sama seperti sekarang misalnya ada perda di Kalimantan Timur itu perda jalan khusus tambang dan kelapa sawit. Tapi masih banyak perusahaan-perusahaan sawit dan batu bara yang lewat jalan umum, padahal ada perdanya. Kenapa? Karena tidak ditegakkan. Kenapa tidak ditegakkan? Karena kita menghadapi kesulitan dari sisi sarana prasarana. Harus mengolah posnya, keamanan di situ, harus ada CCTV di situ, gitu. Jadi sehingga perdanya itu kemudian ini sedang kami revisi. Jadi perdanya itu udah disahkan tapi tidak aplikatif karena apa ya? Tadi tidak didukung oleh sarana dan prasarana serta SDM yang memadai. Begitu ya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Nah, suara perempuan belum saya dengar nih. Karena laki-laki semua nih. Laki-laki semua kan? Ayo, adik-adik yang mahasiswi lah. Ya, silakan. Pak Moderator. Oke, dibuka lagi, tapi kayaknya khusus untuk perempuan. Ada tambahan masukan pada cara